Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baikna Fardeliana dengan NIM G1C017007. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat salah satu materi kimia bahan makanan tentang warna dan pigmen makanan. Sebelumnya, beberapa pembahasan yang akan dibahas dalam materi ini adalah: pertama, pewarna alami dari kurkumin; kedua, pewarna sintetik dari sunset yellow; dan ketiga, pewarna dilarang dari rhodamin B. Pembahasan materi pertama yaitu pewarna alami dari kurkumin. Salah satu zat pewarna alami yang sering digunakan adalah kurkumin dari kunyit. Rimpang kunyit yang dimanfaatkan sebagai zat pewarna alami yaitu senyawa kurkuminoid yang menampilkan warna kuning. Zat warna kurkumin merupakan komponen aktif dari kunyit yang berperan untuk warna kuning. Pigmen kurkumin bersifat larut dalam etanol dan asam asetat glasial dan memiliki stabilitas yang baik terhadap panas dan asam, tetapi sensitif terhadap cahaya. Bila kurkumin terkena cahaya, akan terjadi dekomposisi struktur berupa siklisasi kurkumin atau terjadi degradasi struktur sehingga warna berubah menjadi lebih gelap. Pigmen kurkumin dari kunyit bersifat tidak stabil terhadap cahaya, suhu, dan perubahan pH. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyalutan dengan polimer atau mikroenkapsulasi agar memiliki umur simpan yang lebih lama. Pigmen kurkumin yang telah dimikroenkapsulasi dapat diaplikasikan pada produk seperti minuman ringan dan jelly. Contoh penggunaan kurkumin. Kurkumin dapat ditemukan pada berbagai olahan makanan dan minuman, seperti minuman ringan, permen, jelly, keripik, dan lain sebagainya. Nama kimia senyawa kurkumin adalah 1E6E17bis4-hidroksi 3-metoksyfenyl 1,6-heptadien 3,5-dion dengan rumus kimia C21H20O6. Selain itu, kurkumin memiliki dua bentuk tautomer, yaitu keton dan enol. Struktur keton lebih dominan dalam bentuk padat, sedangkan struktur enol ditemukan dalam bentuk cairan. Kurkumin merupakan senyawa yang berinteraksi dengan asam borat menghasilkan senyawa berwarna merah yang disebut rosocyanea. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu pewarna sintetik sunset yellow. Sunset yellow merupakan jenis pewarna sintetik yang terdaftar atau diizinkan oleh pemerintah digunakan untuk pewarna makanan dan minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Sunset yellow adalah zat pewarna dalam spektrofotometer yang berwarna kuning. Pewarna ini merupakan pewarna sintetik yang bersifat asam yang mengandung kelompok kromofor NN dan CC. Pemakaian sunset yellow mempunyai batas maksimum yaitu 100 mg per kilogram bahan makanan. Untuk nama kimia dari senyawa sunset yellow adalah disodium 2-hidroksi 1,4-sulfonatofenilazo naftalen 6-sulfonat dengan rumus kimia C16H9N4Na3O9S2. Untuk struktur kimianya sendiri dapat dilihat pada slide. Sunset yellow memiliki berat molekul 452,37 gram per mol. Senyawa ini bersifat larut dalam air dan memiliki titik leleh lebih dari 3000 derajat Celcius. Pewarna ini memiliki panjang gelombang maksimum pada 485 nanometer. Dalam fase solid, absorbansi pewarna ini adalah 487 nanometer. Kemudian, untuk contoh penggunaan sunset yellow dapat ditemukan pada jeruk, marzipan,
Swiss roll, selai aprikot, citrus marmalade, curd lemon, pemanis, keju, minuman soda, sereal, roti, permen, minuman, dan es krim. Dan produk medis atau obat-obatan yang mengandung sunset yellow, yaitu vitamin, antasida, kapsul, dan obat-obat preskripsi tertentu. Selanjutnya yaitu bahaya sunset yellow pada tubuh. Sunset yellow dapat menyebabkan hiperaktivitas anak pada sekitar 1-10 dari 10.000 orang. Selain itu juga dapat menyebabkan sejumlah reaksi alergi seperti urtikaria atau ruam kulit, mual, muntah, rinitis, dan intoleransi bagi orang-orang yang intoleransi terhadap aspirin atau penderita asma. Pembahasan ketiga, pewarna yang dilarang yaitu rodamin B. Salah satu pewarna sintetis yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan adalah rodamin B. Rodamin B merupakan pewarna sintetis berbentuk serbuk kristal, berwarna hijau atau ungu kemerahan, tidak berbau, dan dalam larutan akan berwarna merah terang berpendar atau berfluoresensi. Rodamin B merupakan zat warna golongan sentence dyes yang digunakan pada industri tekstil dan kertas sebagai pewarna kain, kosmetika, produk pembersih mulut, dan sabun. Penggunaan rodamin B dalam pangan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Namun, rodamin B sering digunakan sebagai pewarna makanan karena harganya relatif lebih murah daripada pewarna sintetis untuk pangan. Warna yang dihasilkan lebih menarik dan tingkat stabilitas warnanya lebih baik daripada pewarna alami. Rumus kimia rodamin B adalah C28H31ClN2O3 dengan berat molekul sebesar 479 gram per mol. Zat pewarna ini memiliki berbagai nama lain, di antaranya yaitu tetraethylrodamin, rheoninin B, DNC red number 19, CI basic violet 10, CI number 45179, food red 15, edisirodamine B, azorodamine, and brilliantine B. Sedangkan nama kimianya adalah N9-karboksifenil 6-dietilamino 3H senten 3-iliden N-etiletanaminium klorida. Sedangkan untuk struktur kimianya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan rodamin B pada makanan. Rodamin B sering disalahgunakan pada pembuatan kerupuk, terasi, cabai merah giling, agar-agar, arum manis atau kembang gula, manisan, sosis, sirup, minuman, dan lain-lain. Ciri-ciri pangan yang mengandung rodamin B antara lain warnanya cerah mengkilap dan lebih mencolok. Terkadang warna terlihat tidak homogen, ada gumpalan warna pada produk, dan bila dikonsumsi rasanya sedikit lebih pahit. Biasanya produk pangan yang mengandung rodamin B tidak mencantumkan kode, label, merek, atau identitas lengkap lainnya. Bahaya rodamin B bagi kesehatan. Menurut WHO, rodamin B berbahaya bagi kesehatan manusia karena sifat kimia dan kandungan logam beratnya. Rodamin B mengandung senyawa klorin. Senyawa klorin merupakan senyawa halogen yang berbahaya dan reaktif. Jika tertelan, maka senyawa ini akan berusaha mencapai kestabilan dalam tubuh dengan cara mengikat senyawa lain dalam tubuh. Hal inilah yang bersifat racun bagi tubuh. Selain itu, rodamin B juga memiliki senyawa pengalkilasi yang bersifat radikal sehingga dapat berikatan dengan protein, lemak, dan DNA dalam tubuh. Konsumsi rodamin B dalam jangka panjang dapat terakumulasi di dalam tubuh dan dapat menyebabkan gejala pembesaran hati dan ginjal, gangguan fungsi hati, kerusakan hati, gangguan fisiologis tubuh, atau bahkan bisa menyebabkan timbulnya kanker hati. Selain itu, rodamin B dapat menimbulkan efek akut jika tertelan sebanyak 500 mg per kilogram, yang merupakan dosis toksiknya.
Efek toksik yang mungkin terjadi adalah iritasi saluran cerna. Jika hal tersebut terjadi, maka tindakan yang harus dilakukan antara lain segera berkumur, jangan menginduksi muntah, serta periksa bibir dan mulut jika ada jaringan yang terkena zat beracun. Jika terjadi muntah, letakkan posisi kepala lebih rendah dari pinggul untuk mencegah terjadinya muntahan masuk ke saluran pernapasan. Longgarkan baju, dasi, dan ikat pinggang untuk melancarkan pernapasan. Jika diperlukan, segera bawa pasien ke rumah sakit atau dokter terdekat. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih.